Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Biar lewat ibadah online kita pada pagi hari ini kita diberkati semua. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami siap memuji-Mu, hati kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Kami percaya sukacita-Mu ada atas kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir buat kami pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari kami Tuhan. Kami percaya akan hal itu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami bersukacita, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Untuk kita masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Dan biar jiwa kita tenangkan lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari dengan segenap hati katakan Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami pagi ini ya Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari kita sembah Dia. Musik terus naikkan pujian ini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau ajaib buat kami. Sungguh Engkau ajaib atas kami ya Tuhan. Engkau menjadikan yang tidak baik menjadi baik ya Tuhan. Engkau memulihkan jiwa kami. Engkau memulihkan hati kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan sakit kami. Engkau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Untuk kami mengingat akan kebaikan-Mu selalu ya Tuhan. Untuk kami menikmati akan kebesaran-Mu, akan kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan sungguh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita angkat
kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Syandaya ralala bayar ralala bayar ralala bayar ralala bayar ralala. Kuria ralala balala balala. Sama-sama katakan haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Kau Haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Kau sekali lagi dengan segenap hati kita katakan haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya.
Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih karunia-Mu yang besar pada saat-saat ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu terus memimpin kami. Kami juga meminta pengampunan daripada-Mu. Tuhan, kuduskan dan layakan kami ya Tuhan.
agar kami mampu ya Tuhan melakukan semua apa yang Engkau firmankan. Dan biarlah pada hari ini Engkau yang terlebih dahulu berbicara kepada kami masing-masing pribadi per pribadi. Sehingga kami mengerti akan firman dan akan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu memimpin kami di dalam Roh Kudus. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pada saat ini dalam keadaan-keadaan seperti ini, khotbah tema yang saya bawakan hari ini adalah jangan khawatir. Kita coba buka di Matius 6 ayat yang ke-25, firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, kondisi-kondisi saat-saat ini adalah kondisi-kondisi yang sangat berat, cukup menekan kita ya. Dan hal itu terjadi di berbagai bidang dan dialami oleh semua orang. Tetapi Tuhan mengajak kita melalui bacaan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 agar kita tidak khawatir. Dan hal yang cukup menekan adalah memang kekhawatiran. Apa ya sebenarnya itu kekhawatiran ya? Sebelum itu ada 3 hal yang saya temukan kekhawatiran saat-saat ini. Yaitu pertama mengenai keuangan, yang kedua kesehatan dan usaha. Ketiga hal ini yang paling dirasakan tekanannya ya. Mari kita lihat apa itu kekhawatiran. Kalau saya lihat arti kekhawatiran itu menurut pandangan pribadi saya adalah sebuah perasaan takut dan gelisah yang disebabkan oleh banyaknya data negatif dalam pikiran kita, melebihi apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Nah, pada umumnya ini bisa dikatakan normal. Orang bilang, ya normal kalau kita khawatir. Tetapi hal ini tidak akan menjadi normal ketika kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita percaya Dia adalah Juru Selamat. Sangat tidak normal kalau kita khawatir. Mari kita baca coba hal ini di Matius 31 ayat yang ke-32. Coba kita lihat firman Tuhan, kita ambil bacaan kita Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Ya, ini ayat tidak asing bagi kita. Dan kita sudah sering mendengarkan mengenai jangan khawatir, jangan takut. Tetapi masa-masa ini hal itu datang. Jadi saya bukan mengajarkan Bapak Ibu atau coba menggurui, tapi kita saling mengingatkan bahwa Tuhan mengajarkan kita tidak boleh khawatir. Di ayat 31 dikatakan, tidak boleh khawatir mengenai apa yang akan kita makan. Kemudian apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Dan 31 ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ternyata hal ini normal bagi orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ini tidak menjadi normal bagi orang-orang yang mengenal Allah, yang adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi khawatir? Nah, kita lanjut bacaan kita.
Di sini dikatakan di ayat yang ke-33, coba kita lihat ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi coba saya bacakan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu, ada dua hal yang harus kita cari. Pertama kerajaan Allah, yang kedua kebenarannya, baru semua itu ditambahkan. Kita cuma tahu kerajaan Allah tapi tidak tahu kebenarannya, itu tidak akan ditambahkan. Jadi harus lengkap. Kerajaan Allah, yang berikutnya mengenai kebenarannya. Di sini saya dapatkan apa itu kerajaan Allah, yaitu sistem pemerintahan oleh Bapa di surga, sistem pemerintahan oleh Bapa yang di surga, yang memerintah seluruh alam semesta, dan melalui anaknya penebusan dosa itu terjadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kerajaan Allah. Nah, berikutnya kita juga harus tahu kebenarannya. Kita harus tahu kebenarannya. Kebenarannya ada di mana kita temukan Bapak Ibu? Firman itu adalah kebenaran. Ya, kita sudah dengarkan ya, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tetapi kebenarannya itu punya dua nilai ya. Itu harus ada firman dan juga bukti. Bukan firman, tetapi dikatakan perkataan Tuhan itu terdiri dari perkataan juga kuasa. Jadi ada buktinya Bapak Ibu. Bukan hanya kita memperkatakan firman, tetapi buktinya itu harus kita hidupi. Seperti coba kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-22. Yesaya 40 ayat yang ke-22. Nah ini ada firman dan juga dibuktikan. Banyak orang meragukan kebenaran mengenai firman Tuhan. Ya perkataannya biasa mengenai kebaikan, harus berdoa, harus bekerja. Tetapi ada hal-hal yang mutlak dan bisa dibuktikan melalui Alkitab. Salah satunya ketika firman Tuhan berkata di Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Kalau kita bayangkan pada zaman Yesaya itu, saya percaya Yesaya belum pernah keluar angkasa. Dari mana Yesaya bisa berkata dan yakin bahwa Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Ada yang bilang bumi datar, ada yang kotak, ada yang bentuknya enggak jelas. Tetapi Yesaya dengan tepat di ayat 22 itu firman Tuhan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Hanya Alkitab yang mengatakan hal itu. Ada yang kalau Yunani bulatan bumi itu ditumpu oleh manusia namanya atlas. Nah ada yang bumi di atas kura-kura. Tetapi dikatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Hanya Yesaya dan itu Alkitab. Berarti Alkitab terbukti secara sains. Yang kedua di Ayub 26 ayat yang ke-7. Jadi bukan hanya firman ya. Nah inilah kenapa kita harus bangga dengan firman Tuhan. Ayub 26 ayat yang ke-7. Ayub 26 ayat yang ke-7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Hebat ya. Ayub, jadi Bapak Ibu kita harus ketahui kitab tertua dari Alkitab itu penulisannya adalah kitab Ayub. Paling tua itu kitab Ayub. Dan dalam kitab Ayub firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-7 pasal 26 Ayub 26 pasal yang ke-7,
Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Dahsyatnya Alkitab sudah tahu bahwa bumi itu bulat dan bumi itu bergantung kepada kehampaan. Apakah Ayub dan Yesaya ini astronot? Apakah pada saat itu sudah ada pesawat? Saya yakin ada suatu pribadi yang sangat akrab dengan Ayub dan Yesaya. Dan mereka mendapatkan petunjuk bahwa bumi itu bulat dan bumi itu bergantung pada kehampaan. Itu dahsyatnya. Jadi kita harus tahu kerajaan Allah, siapa rajanya? Oh, rajanya Tuhan Yesus. Kebenarannya apa? Dia mati menebus dosa. Terus pada saat dia naik, dia berikan kuasa melalui Roh Kudus. Dan itu kita harus alami, Bapak Ibu. Sehingga carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi bukan tahu Tuhan Yesus, tahu. Kenapa dia jadi raja? Emang cuma dia yang jadi raja? Itu kita harus jelaskan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menebus dosa kita. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Dan kita harus buktikan salah satunya seperti ini. Tapi dari pengalaman pribadi saya temukan gini, buktinya seperti ini. Bahwa pada Kejadian 1, pada kitab Kejadian 1 pasal 2, pasal 3, itu kita diciptakan oleh Allah kekal. Jadi sebenarnya kita tidak mati. Yang berikutnya kita diciptakan tidak untuk tua. Apa buktinya? Ya tinggal ditanyakan ke hati kita. Siapa yang ingin mati? Tidak ada satupun manusia pingin mati. Berarti memang benar bahwa Alkitab berkata memang kita diciptakan untuk hidup kekal. Yang kedua, kita tidak diciptakan untuk tua. Kalau ditanya ke semua manusia, siapa yang ingin tua? Satu pun tidak akan menjawab. Semua orang menginginkan bahwa tetap muda, tetap kuat. Berarti firman Tuhan tepat, kebenarannya bisa dibuktikan. Jadi setelah kita mengetahui kerajaan Allah serta kebenarannya, apa yang harus kita lakukan lagi? Ada yang harus kita lakukan lagi. Kita buka di Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37, ayat yang ketiga, 4 dan 5. Kita baca. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang pertama, setelah kita mengetahui bahwa kerajaan Allah, siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus, dan kebenarannya bahwa dia telah berfirman menciptakan bumi, bumi itu bulat, itu salah satu bukti. Banyak, kebenarannya banyak lagi kalau kita pelajari. Itu bisa kita buktikan. Berikutnya, kita harus tetap percaya. Dengan cara apa? Di ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetap lakukan yang baik Bapak Ibu. Udah malas lah, gak mau lagi lah. Jangan, di sini dikatakan percaya dan lakukanlah yang baik. Dan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Pertama percaya, lakukan yang baik dan setia. Yang kedua, ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percaya sih percaya, tapi belum tentu gembira. Banyak orang percaya, tapi gak gembira hidupnya. Banyak orang tahu, ya Yesus Tuhan, ya dia menciptakan, ya mujizat. Tapi gak gembira. Bapak Ibu ternyata percaya itu juga harus diikuti oleh gembira. Yang ketiga, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sudah percaya, gembira, tetapi masih gimana ya? Kayaknya saya kerja dulu deh, saya belum bisa melayani terlalu banyak,
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Aduh, kayaknya jadi tidak menyerahkan hidup itu artinya kita lebih sering bertindak lebih dahulu daripada kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Itu artinya kita belum menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Percaya, bergembira, terkadang kita belum tentu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikianlah Bapak Ibu, ketika kita menjadi khawatir, kita lihat dari awal pembicaraan kita, firman Tuhan mengajak kita supaya kita tidak banyak khawatir. Kekhawatiran datang karena saya temukan pengertiannya ternyata data negatif, hal-hal yang negatif lebih banyak kita pikirkan dibandingkan dengan hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak sempurna. Segala ketidaksempurnaan pasti membuat kekhawatiran. Tetapi kalau kekhawatiran berlebihan itu yang tidak patut. Nah, mari kita perbanyak bukan data negatifnya. Tetapi kita perbanyak firman. Dengan demikian firman datang, maka timbul iman. Maka kita percaya. Sesuai dengan Mazmur pasal 37. Dan Bapak Ibu, kan kita kalau berdoa pingin dijawab kan? Kalau kita minta. Kuncinya di ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita gembira karena kita tahu Tuhan kita siapa. Kita tahu siapa Dia Raja. Kita tahu firman-Nya benar, kuasanya benar, maka itu terjadi kedahsyatan dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Bahwa kekhawatiran boleh datang, tetapi kita tidak akan dikuasai oleh Dia. Kita tetap percaya, kita tetap sukacita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk firman yang telah kita terima, biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga atas berkat dan kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami belajar mengerti akan kehendak-Mu agar kami tidak khawatir dalam kehidupan kami. Agar segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan jauh mampu dan kenal akan keadaan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua agar firman-Mu bisa kami percaya dan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Pak jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kami yang hadir pada hari ini, pengerja. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, gembala kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak khawatir ya Tuhan. Keadaan semakin berat, tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami tetap percaya, kami tetap bergembira dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami sekali lagi diizinkan untuk boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun kami ibadah secara online, ibadah tidak dengan tatap muka secara langsung. Kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan untuk menjamah kami, melawat kami Tuhan, membimbing dan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga buat hari ini di mana firman-Mu boleh disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya firman ini akan membentuk hidup kami sehingga hari lepas hari hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biar kuasa, otoritas, pengurapan dari Bapa di surga hari lepas hari memenuhi hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu selalu ada kuasa yang terimpartasi atas umat Tuhan.
di mana umat-Mu senantiasa diubahkan lewat firman dari hamba-Mu yang sampaikan ini. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Bapakku di surga. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian Tuhan. Ayo Roh Kudus, biarlah kasih mula-mula terus ada atas setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau, apapun kondisi yang terjadi hari-hari ini Tuhan, itu tidak akan pernah menghambat Tuhan untuk gairah kami terus berkobar-kobar dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga buat kebaikan-Mu. Kami bawa juga di hadapan-Mu Tuhan, buat gembala sidang kami, keempat wakilnya Tuhan, gembala cabang, gembala ranting Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang hari-hari ini menjadi visi-Mu Tuhan, misi-Mu Tuhan atas mereka semua, kami percaya Tuhan satu persatu akan digenapi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, bukan hanya di Indonesia Tuhan, tapi di bangsa-bangsa Tuhan. Pelayanan yang sungguh-sungguh menjadi berkat nyata atas mereka semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi, kami serahkan juga dalam tangan-Mu untuk jemaat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Mai Roh Kudus, biarlah firman yang mereka dengar itu mengubahkan hidup mereka Tuhan Yesus. Pimpin tuntun mereka semua Tuhan. Mereka bukan hanya diubahkan Tuhan Yesus, tapi dibentuk ulang sehingga dari hari ke hari Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Apapun yang hari ini menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong dan menopang mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keadaan bangsa ini Tuhan Yesus. Misalnya juga dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bebas dari COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, vaksin yang hari-hari ini sedang diuji itu akan berhasil Tuhan. Dan lewat vaksin ini Tuhan Yesus, COVID akan hilang bukan hanya di Indonesia Tuhan, tapi di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pemberitanya hari ini, mengelola bangsa ini. Engkau yang memimpin, menuntun Tuhan, sehingga setiap keputusan yang tepat Tuhan mereka boleh ambil Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia itu alami kebangkitan. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita daripada Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita semua yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.